Langkah pertama, kita siapkan dulu wadah panci. Tuangkan 500 ml air. Lalu kita nyalakan api kompor dengan api sedang sampai mendidih. Biar lebih cepat mendidih, kita gunakan tutup panci ya teman-teman. Biar lebih cepat mendidihnya. Setelah mendidih, lalu kita tambahkan 50 gram sagu mutiara. Aduk perlahan. Lalu kita tutup kembali dan kita masak selama 10 menit ya. Setelah 10 menit, kita tambahkan lagi 200 ml air. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu aduk kembali sampai gulanya tercampur rata ya. Setelah gulanya tercampur rata, lalu kemudian kita tutup kembali dan kita masak selama 15 menit lagi ya. Setelah 15 menit kita buka. Kemudian kita matikan api kompornya ya teman-teman ya. Terus kita aduk perlahan. Lalu ini kita tutup kembali dalam keadaan api kompor sudah mati ya teman-teman ya. Kita tutup kembali, paling cepatnya itu 10 menit ya. Kalau bisa lebih lama nggak apa-apa. Selagi menunggu sagu mutiaranya dingin, sekarang kita bikin untuk kuah santannya. Pertama, siapkan wadah pancinya dulu. Lalu tambahkan 150 ml air. Tambahkan juga santan kemasan yang 65 ml, 1 saset susu kental manis, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Lalu kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita masak sampai mendidih dengan api sedang ya. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Jangan ditinggal ya. Biar santannya itu bagus, tidak pecah gitu ya. Setelah santannya sudah mendidih, matikan api kompornya teman-teman ya. Dan ini sudah siap untuk disajikan. Kita tunggu sampai rada hangat aja gitu ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panas. Untuk bahan-bahannya sudah selesai nih teman-teman ya. Sekarang saatnya kita sajikannya teman-teman ya. Yang ini sagu mutiaranya yang merah, dan yang ini santan kuahnya teman-teman ya. Untuk penyajiannya sangat sederhana ataupun gampang. Teman-teman tinggal tuangkan saja santannya itu ke dalam ini sagu mutiaranya sesuai selera ya teman-teman ya. Mau banyak silahkan, mau sedikit silahkan ya, sesuai selera teman-teman aja. Langkah yang pertama, kita akan memasak bubur sumsumnya terlebih dahulu. Adapun bahan-bahannya yang harus kita siapkan: 10 sendok makan munjung tepung beras, 1 liter air santan dengan kekentalan sedang, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan kemudian kita butuh pasta pandan. Seterusnya kita masukkan semua bahan ke dalam panci.
Pertama, 10 sendok makan munjung tepung beras, 1 sendok teh garam, 1 liter air santan. Kita masukkannya perlahan-lahan ya teman-teman ya, sambil kita aduk-aduk tepung berasnya. Lalu kita tambahkan pasta pandan secukupnya saja. Dan kita tambahkan 2 lembar daun pandannya yang sudah kita simpulkan. Lalu kita masak sambil diaduk-aduk dengan api sedang ya teman-teman. Ini terus saja kita aduk-aduk ya teman-teman ya, jangan ditinggal supaya bagian bawah yang mengendap nantinya tidak gosong gitu ya. Terus saja kita aduk ya teman-teman ya, sampai adonannya nanti agak mengental gitu ya. Jika adonan sudah mulai mengental, ada baiknya api kompornya kita kecilin ya teman-teman ya, dari api sedang, supaya kita tidak kalah ya mengaduknya sama api ya, jadi nggak gosong bawahnya ya teman-teman ya. Jika adonan sudah mengental begini, itu tandanya buburnya udah jadi ya teman-teman ya. Kita matikan aja kompornya, terus kita aduk-aduk perlahan. Oh iya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, untuk memasak adonan buburnya ini harus butuh ekstra kesabarannya teman-teman ya. Ini kurang lebih memasaknya ini butuh waktu sejam ya, kurang lebih ya. Jadi benar-benar butuh kesabaran yang ekstra. Oke, setelah ini kita dinginkan ya teman-teman ya, dan kita pindahkan nanti ke wadah lain. Selagi menunggu buburnya dingin, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu pembuatan sirup gula merahnya. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah panci, kemudian kita masukkan 300 gram gula merah. Ini saya sudah sisir. Tujuannya diiris-iris begini adalah biar mempercepat larut ya teman-teman saat dimasak. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, 300 ml air, 1 lembar daun pandan. Kemudian kita masak sampai gulanya larut dan mendidih ya teman-teman, dengan api sedang aja ya, sambil kita aduk-aduk perlahan. Setelah mendidih begini, kita matikan api kompornya. Terus kemudian kita pindahkan ke wadah lain sambil kita saring ya teman-teman ya, biar kotoran-kotoran ataupun butiran-butiran yang ada di gula merahnya itu tidak ikut ya, biar bersih ya. Air gulanya sudah jadi, sekarang kita tunggu dingin dulu ya teman-teman sebelum kita sajikan. Sekarang bubur sumsumnya udah ready disajikan ya teman-teman. Saatnya kita sajikan.
Kemudian kita tambahkan nih sirup gula merahnya teman-teman ya.